Iya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita bicara tentang kasus atau wabah PMK atau penyakit atau wabah yang menyerang hewan, yaitu penyakit mulut dan juga kuku, tentunya ini sudah meresahkan banyak para peternak yang ada di Sumatera Utara. Dan meski demikian, saat ini pemerintah dan pihak terkait terus melakukan berbagai program agar dapat mengatasi yang namanya kasus PMK atau wabah PMK di Sumatera Utara. Seperti apa kondisinya saat ini dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh semua atau berbagai pihak, kita akan bicarakan hal ini pada segmen Kupas Tuntas kali ini. Dan kita telah mengundang 2 orang narasumber di Studio 2 TVRI Sumatera Utara untuk memperbincangkan hal ini. Dan sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kasus PMK di Sumatera Utara, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan masing-masing narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Hewan Haji Agustia MP selaku pemerhati peternakan, sumut dan kesehatan hewan. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan kemudian kita sudah mengundang juga ini yang sangat berkompeten ke TVRI Sumatera Utara hari ini. Ada Kepala Balai Veteriner Medan, Bapak Dr. Hewan Asfirman MP. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dengan kami nanti melalui line telepon kami di nomor 0614146353. Anda dapat bertanya seputar wabah PMK atau wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Sumatera Utara secara khusus ya. Nah, untuk itu nanti Anda boleh bertanya kepada kedua narasumber kami melalui line telepon kami, atau justru Anda mau sedikit memberikan masukan dan lain sebagainya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di nomor 0614146353. Dan pemirsa, untuk itu saya langsung ke Bapak Agustia dulu. Pak Agustia, kalau kita bicara tentang wabah PMK, meskipun memang ini bukan hal yang baru sebenarnya, berbagai terobosan sudah dilakukan pemerintah, tapi sebenarnya saat ini bagaimana kondisinya di Sumatera Utara sebagai pemerhati? Baik Pak Karyawan, para pemirsa sekalian, untuk penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, ini adalah penyakit yang sebenarnya dulu kita pernah dilanda wabah PMK, tapi sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan berbagai usaha, dengan berbagai kegiatan selama sekian puluh tahun, kita sudah bebas. Nah, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang menyerang hanya kepada ternak berkuku belah dua, Pak Karyawan, para pemirsa sekalian. Sapi, kerbau, kambing, domba, babi, itu adalah hewan-hewan yang rentan terhadap infeksi penyakit mulut dan kuku. Nah, dengan target daripada virus ini pada ternak tersebut, jadi untuk ternak-ternak di Sumatera Utara ini sangat rawan terhadap infeksi penyakit ini. Dan di beberapa tempat kita sudah melihat, mengamati dan mendapat laporan sudah terjadinya infeksi penyakit ini pada ternak-ternak di masyarakat, Pak Karyawan. Baik. Kalau begitu, kita untuk memastikan apakah kemudian memang positif atau tidaknya ada wabah PMK di Sumatera Utara, karena memang sudah kita hadirkan Bapak Dr. Hewan Asfirman MP ini yang langsung mengurusi tentang laboratorium untuk melihat keabsahan apakah benar-benar sampel tersebut dinyatakan positif atau tidak. Pak Asfirman, seperti apa nih kondisinya setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium? Untuk Sumatera Utara, sebenarnya lanjutan dari pemeriksaan kasus pertama di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang. Karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Jadi Kabupaten Langkat inilah yang pertama sekali terlihat gejala klinis terhadap penyakit ini. Dan kami telah menurunkan tim kami ke Langkat sekitar awal Mei yang lalu. Itu ditemukan sampel yang gejala mirip PMK. Kemudian sampel tersebut sebanyak 14 sampel waktu itu kita periksa di laboratorium. Sehubungan dengan PMK ini, seperti sampaikan narasumber pertama tadi, bahwa di Indonesia sudah lama tidak ada, sehingga kit pengujian pun di balai kami waktu itu belum siap, yang ada di lab rujukan Puskesmas Surabaya. Nah, sampel dari Langkat ini kami kirim langsung ke Surabaya. 2 hari kemudian hasilnya keluar, yaitu sekitar tanggal 10
Mei ya. Jadi itu hasilnya positif PMK. Artinya sejak itu Sumatera Utara, satu provinsi itu dikatakan tertular secara peta nasional. Tapi secara peta daerah itu Kabupaten Langkat tertular. Gitu Pak. Oke. Pak, sampai saat ini apakah terus dilakukan ini pengecekan atau pengambilan sampel oleh balai untuk kemudian kita bisa lebih cepat mengatasinya atau seperti apa? Atau hanya tunggu meninggal atau hanya tunggu menunggu sampel yang dikirim oleh pihak terkait? Untuk pengambilan sampel, karena ini penyakit baru dan juga perlu keterampilan khusus untuk petugas yang mengambil sampel supaya tidak tercemar oleh antigen lain, sehingga kami menurunkan tim khusus untuk pengambilan sampel ini sehingga sampelnya itu benar-benar memenuhi kaidah pengambilan sampel untuk PMK. Dan sekarang secara provinsi untuk Sumatera Utara sebenarnya sudah beberapa kabupaten yang tertular. Misalnya dari Kabupaten Langkat tadinya ya, kemudian ada Deli Serdang, terus ke Sedang Bedagai, Kabupaten Asahan, Batubara. Nah juga sekarang yang Kota Medan dan Binjai, ditambah lagi Simalungun. Jadi sudah ada 8 kabupaten yang sampai saat ini sudah tertular penyakit ini. Iya. Pak Aspiran, kalau kita bicara tentang pengambilan sampel ini, hal apa saja mungkin yang diambil dari sana untuk menentukan apakah hewan itu dinyatakan positif PMK atau bagaimana? Sebenarnya untuk sampel PMK tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kita langsung kepada objek yang terlihat secara kasat mata. Misalnya penyakit mulut dan kuku, berarti kan mulut dan kuku. Maka sampel itu diambil dari darah mulut dengan swab namanya, itu di bagian lepuh-lepuh yang kita lihat di mulut. Nah di mulut ini ada di gusi, bisa juga di lidah, kadang-kadang di rahang atas, jadi di langit-langit atas. Sedangkan untuk kaki teracak tadi yang disampaikan narasumber pertama bahwa dia pada berkuku belah, maka di celahnya itu juga terjadi lepuh dan itu kita ambil juga pakai swab. Berarti kan memerlukan keahlian khusus juga itu Pak? Betul. Meskipun jadi sederhana kelihatannya, tapi memang dibutuhkan juga orang profesional kan begitu ya? Betul, karena ini kita menghindari terjadinya kontaminasi sampel. Pak, kalau misalnya terjadi kontaminasi sampel itu seperti apa sih sebenarnya dampaknya? Nanti pengujian tidak valid kalau terjadi kontaminasi. Oke, kalau dia terjadi kontaminasi tidak valid pengujiannya, maka memang dibutuhkan orang-orang yang profesional begitu ya Pak Aspirman. Ya. Oke, saya ke Pak Agustia lagi nih. Pak Agustia, kalau kita bicara tentang wabah PMK ini, katanya Pak, konon pun katanya berpindah-pindah. Tapi menurut para peternak itu, kalau memang penanganannya cepat, kemudian diberikan vitamin dan sebagainya, gampang sembuhnya katanya. Benar atau tidak sih Pak? Begini Pak Karyawan, para pemirsa sekalian, penyakit ini memang penyakit yang sangat ditakutkan di seluruh dunia. Seluruh dunia Pak, bukan kita aja. Seluruh dunia justru seluruh ya? dunia sangat ditakutkan. Karena penyakit ini akan menurunkan tingkat produktivitas ternak tersebut sampai dengan 80%. Tapi tingkat kematiannya sedikit Pak. Gitu ya. Jadi tingkat kematiannya, mortalitasnya itu sedikit Pak. Paling tinggi 5%, kecuali pada yang umur muda. Tetapi penyakit ini gampang berpindah karena dia terkategori sebagai airborne disease. Penyakit yang virusnya bisa kemana-mana melalui udara. Berbeda hal dengan penyakit lain, harus kontak dengan ternak yang sehat dengan yang sakit. Tapi ini penyakit ini gampang berpindah kemana-mana, sehingga kalau kita katakan penyakit ini sudah terinfeksi, itu akan sembuh dengan pengobatan, dengan vitamin, antibiotik, menambahkan kekebalannya, dengan menambahkan imunnya, bukan dengan vaksin ya, tapi meningkatkan imunnya, itu akan sembuh Pak. Tetapi ketika sembuh, dia akan berpindah ke tempat lain lagi. Inilah yang menjadi, kalau kami amati, yang menjadi tanggung jawab kita bagaimana penyebaran tadi itu semakin bisa kita kendalikan. Ketika dia sudah kena, kalau kita tangani, sembuh. Nah, di sini para peternak itu selalu berharap bagaimana kita dapat asesmen, dapat bantuan dari pihak-pihak terkait. Contoh seperti dengan balai veteriner. Nah, dengan adanya warning, dengan adanya hasil dari balai veteriner, peternak akan semakin lebih waspada. Artinya karena itu airborne disease, penyakit yang bisa
menular lewat angin. Semua kita bersama-sama menjaga untuk tidak semakin melebar. Nah, seperti disampaikan Pak Kepala Balai tadi, ada daerah-daerah yang sudah terkonfirmasi positif. Bagi saya mengatakan tolong para masyarakat daerah tersebut kita lingkari untuk keluar ternaknya, sehingga sudah ada perintah, sudah ada edaran untuk tidak melalu lintaskan ternaknya selama 14 hari, Pak, untuk daerah tersebut, kecuali daerah yang sudah Pak Kepala Balai udah buktikan hasilnya positif, itu benar-benar harus lockdown lah, cerita kita harus kita kunci ternak tersebut untuk tidak dibawa keluar. Selain ternaknya, yang juga kami perhatikan para pemirsa, peralatan kandang. Orang datang ke kandang, fasilitas mobilitas, alat angkut, peralatan kandang, berpindah antar kandang. Itu faktor yang paling utama, yang paling kuat bisa melebarkan kasus PMK di lapangan. Begitu Pak Karyawan. Oke. Tapi kalau kemudian sekarang, kalau ini bicara dengan kata masyarakat, kata masyarakat lagi, apakah kemudian nanti dua-dua bisa menjawabnya sebenarnya? Masyarakat khawatir juga nih, meskipun dinyatakan misalnya tidak positif atau tidak positif gitu. Tapi apakah kemungkinan itu bagaimana kalau dikonsumsi kata masyarakat? Meskipun bukan keahlian kita sebenarnya dalam hal itu, tapi ini kan juga menjadi kekhawatiran masyarakat begitu. Sebenarnya untuk penyakit PMK ini dia tidak langsung berpindah kepada manusia, zoonosis tidak. Tetapi kan kalau kita mengetahui ada satu penyakit di dalam ternak tersebut, kita dalam dokter hewan itu jarang single factor dia, sering berkolaborasi Pak, ada efek sekunder. Nah, sehingga saya mengatakan bahwasanya untuk mengkonsumsi daging pada masa PMK ini, tolong benar-benar hewan yang sehat. Hewan yang sehat. Apabila kita melihat ternak hewan yang dengan gejala-gejala disampaikan oleh Pak Kepala tadi, tolong kita hindari dulu. Kita obati sembuh dulu. Karena kita khawatirkan ketika dia dalam infeksi penyakit PMK, ada penyakit-penyakit bawaan lain lagi yang justru itu bisa ke kita. Sehingga saran saya untuk masa PMK ini, boleh itu dikonsumsi, tapi dengan catatan alangkah lebih baiknya hewan sehat. Dan daging tersebut yang kalau nggak sehat, ya nggak usah deh. Masih banyak pilihan lain begitu Pak Marion. Tapi kan kalau udah lewat pemotongannya di RPH kan biasanya sudah keabsahannya kan sudah pasti bisa maksimalnya kan sudah bisa terjamin Betul. Oke. Untuk hal itu kita di dalam perlakuan tersebut kita percaya dengan teman-teman di rumah potong juga sudah melalui proses-proses bagaimana selektivitas ternak yang akan dipotong yang sehat untuk yang akan diproses. Iya, intinya tadi kan barusan saya dapat informasi dari atas, katanya ya pengacara kita ada masuk nih dari media sosial kita, tolong tanyakan narasumbernya. Katanya takut juga nanya, karena kan bicarakan penyakit nih, tapi bagaimana kemudian kalau hewan yang sekarang, daging hewan sekarang dikonsumsi berbahaya tidak, katanya artinya sudah terjawab. Tapi bisa ditambahin dikit nggak sih Pak Asmirman, meskipun memang bidangnya di laboratorium, tapi kan memang paham juga dokter hewan namanya ini. Iya, terima kasih Pak. Jadi masalah konsumsi daging yang pada suasana pandemi PMK, sebenarnya kan ada dua. Pertama, daging yang pertama kita pahami dulu bahwa penyakit PMK ini bukan penyakit yang menular ke manusia. Itu yang pertama harus dipahami masyarakat. Jadi tadi saya bilang ada dua kelompok tadi ya. Pertama, kelompok daging yang mungkin hewan terkena PMK ini karena tidak bisa lagi kita teruskan pemeliharaannya, misalnya karena tidak bisa berdiri, karena sakit kukunya tadi, itu kan dipotong paksa namanya. Yang kedua, sapi yang memang tadi sehat seperti yang sampaikan Pak narasumber pertama tadi. Jadi di sini kalau untuk sapi sehat oke lah, itu sudah selesai. Artinya masyarakat seperti mengkonsumsi daging seperti biasanya. Namun kadang-kadang tidak bisa dielakkan. Ada juga sapi yang sangat terpaksa dipotong, sehingga disebut namanya potong paksa. Potong paksa namanya begitu potong ya paksa Pak ini karena disebabkan sesuatu hal yang mengharuskan dia dipotong. Antara lain tadi tidak bisa lagi menopang badannya untuk bisa hidup secara normal. Karena kukunya tadi bisa lepas ataupun sudah tidak sanggup menopang tubuhnya, itu akhirnya dipotong paksa.
bagaimana dengan daging sapi yang sakit kemudian dia dipotong paksa? Sebenarnya di bagian-bagian yang tadi ada bekas ataupun jejas ataupun ada lepuh itu dibuang. Kemudian yang kedua, bagian-bagian dalam jeroannya itu yang berubah. Misalnya kalau warna hati itu normalnya warna paru-paru itu warna normalnya pink. Lah kita buka agak menghitam, itu dibuang saja. Nah, walaupun itu tidak semua penyakit sapi yang terkena PMK nanti ada perubahan keras itu, tidak spesifik seperti itu. Tapi semua perubahan-perubahan organ dalam yang ditemukan di dalam waktu pemotongan itu sebaiknya disingkirkan atau dimusnahkan. Nah, bagaimana dengan daging tadi yang masih tersisa yang disebut karkas, itu karkas yang sudah dibuang kulitnya, kemudian dia tinggal tulang dengan daging. Biasanya kalau rumah potong itu digantung malah ya. Nah, itu perlakuannya untuk sapi-sapi yang dipotong tadi dengan terpaksa tadi, itu sebaiknya dagingnya tuh dilayukan. Dilayukan tuh maksudnya tidak langsung dikonsumsi segar, tetapi kalau negara-negara yang maju itu pelayuan itu dilakukan di dalam kurung ruang dingin ya, suhunya antara 2 sampai 8 derajat, digantung selama 12 sampai 24 jam. Tujuannya apa? Tujuannya apa nih, Pak? Untuk menurunkan pH dari daging. Kalau pH-nya sudah menuju pH yang rendah, artinya sekitar 6, kan normal pH tengah-tengah 7 ya, turun ke angka 6, itu virusnya ikut juga mati. Nah, sehingga daging itu aman dikonsumsi. Tapi bagaimana kalau masyarakat tiba-tiba memaksakan diri? Nah, ini yang dikhawatirkan waktu menyiangi daging itu, artinya membersihkan, memotong-motong, kemudian disimpan di baskom, nanti dicuci. Nah, air cucian itu masih mengandung virus yang aktif. Dia nanti dibuang oleh ibu-ibu kan biasanya ke air aliran air nanti masuk ke perairan umum. Masuk perairan umum nanti ada ternak yang ikut makan di ujung perairan itu bisa terkena juga. Itulah kenapa tidak disarankan pemotongan ternak sakit itu oleh masyarakat biasa, tetapi melalui rumah potong yang sudah paham bagaimana seharusnya perlakuan terhadap ternak yang sakit itu. Wow, luar biasa sekali nih kita dapat pemahaman dari Pak Asfirman ini. Ya, kita pikir tadi cuma tahunya laboratorium, tapi semuanya memahami ternyata ya. Untuk mengantarkan Pak Asfirman sebagai Kepala Balai Veteriner ini, memang harus paham semuanya ternyata pemirsa. Tapi benar, saya menarik juga ini kalau kita bicarakan tentang ada tadi yang disampaikan Pak Asfirman adalah potong paksa. Tentunya ini kan berdampak terhadap para peternak yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana dampak daripada PMK terhadap para peternak di Sumatera Utara? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa pada segmen Kupas Tuntas. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, kasus PMK di Sumatera Utara. Tentunya meskipun memang wabah PMK ini cukup memberikan sebuah kekhawatiran bagi para peternak, tapi tentunya kehadiran pemerintah dan pihak terkait ini akan juga memberikan kabar baik bagi para peternak, karena memang cepat sekali nampaknya kalau kita lihat pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi para peternak, bagaimana kemudian mengatasinya sehingga memang bisa langsung diatasi yang namanya PMK. Saya mau bicara dengan Pak Asfirman lagi, saya izin dulu Pak Agustia. Pak Asfirman, kalau kita bicara, kalau kemarin-kemarin kan kalau Balai Veteriner itu kan Veteriner itu kan kita lihat kemarin banyak membantu masyarakat untuk kasus-kasus yang lain ya, khususnya untuk binatang peliharaan juga seperti itu ya. Rabies kemarin juga ada pernah diberikan suntik di sana begitu ya. Nah, kalau untuk hewan lainnya, Pak, hewan peliharaan seperti sapi, kambing, domba itu seperti itu, ini hal-hal apa saja mungkin yang dilakukan oleh Balai Veteriner sendiri, Pak, untuk membantu masyarakat? Iya, kembali kepada penyakit hewan ya, yang merupakan tugas kami adalah melakukan penyidikan dan pengujian terhadap penyakit tersebut. Artinya di sini penyakit-penyakit yang penting yang ada di peternakan kita
seperti mulai dari penyakit flu burung atau AI, kemudian pada unggas ya, kemudian ada penyakit rabies pada hewan anjing, ada juga pada sapi penyakit brucellosis, ada juga penyakit antrak kalau memang di Sumatera Utara masih bebas, kemudian ada penyakit PMK, ya sekarang ada penyakit LSD. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya secara keseharian kami juga menangani berbagai macam penyakit. Yang tujuannya adalah memberikan informasi kepada dinas sebagai mitra kami terhadap penyakit yang mungkin ada tapi belum memunculkan gejala klinis. Kita lakukan pengujian untuk melihat deteksi dini supaya bisa dilakukan antisipasi. Sehingga apa manfaatnya? Pertama, diantisipasi tidak muncul penyakit yang membesar atau yang menjangkit banyak. Kemudian juga masyarakat yang peternak juga aman terlindungi. Tapi sedikit berbeda dengan PMK, Pak. PMK ini penyakitnya berpacu dengan waktu. Oh, gitu ya. Karena sifatnya tadi dia juga bisa ditularkan melalui airborne. Walaupun utamanya itu adalah melalui kontak langsung dan perpindahan akibat pindah oleh manusia ya, khususnya yang memindahkan hewan manusia ya melalui alat angkut ya. Jadi itu juga sangat berperan. Tadi yang tidak dipungkiri juga bahwa PMK itu juga ditularkan melalui airborne. Walaupun istilahnya kondisinya di daerah kita negara tropis ya, ada beberapa macam penelitian yang mengatakan bahwa untuk PMK ini bisa berpindah sampai 3 km. Kemudian ada juga yang literatur mengatakan 10 km. Malah lebih ekstrim lagi ada 60 km ya, airborne tadi. Wow. Ya, nah kalau menurut kami, kalau Indonesia negara tropis, mungkin kita berkisar di antara 3 km lah. Kenapa? Karena masih ada terik matahari. Yang bisa mematikan itu. Tapi jangan lupa juga, kan Indonesia tidak siang terus. Kalau pas malam ada angin berembus, nah ini juga peluang juga. Kemungkinan lewat 3 kilo bisa jadi juga itu. Karena tadi ada penelitian yang sampai 10 kilo. Tapi itu tidak segampang itulah kalau 10 kilo. Tapi 3 kilo kami yakin itu secara alami di Indonesia sangat mungkin terjadi. Kenapa demikian? Karena dari pengamatan kami di lapangan bahwa satu kawasan peternakan, satu padang pengembalaan itu dengan jarak 3 kilo di sana sudah ada lagi, ada yang memindahkan ternaknya ke sana. Nah, itu sudah terbukti memang di negara kita ya. Jadi, sudah terbukti ya, Mas. Tapi yang 10 kilo, 60 kilo mungkin perlu penelitian lagi ya. Dibuktikan lagi. Baik Pak Asfirman. Oke, saya ke Pak Agustia. Pak Agustia, bagaimana sebenarnya bagi para peternak, apalagi peternak pemula mungkin yang masih memiliki sapi 10, 20, 30 ekor begitu kan. Ini kan hal yang baru, kemudian mungkin aset yang besar bagi mereka. Tentunya bagaimana mereka menghadapi kalau seandainya ada sapi atau ternak mereka itu kalau secara klinisnya itu memang menandakan dia itu mirip-mirip kayak PMK begitu. Apakah langsung seperti kata Pak Asfirman tadi, potong paksa kan gitu ya. Takut merugi dipotong paksa semua, nanti kan kasihan juga begitu. Jadi begini, penyakit PMK itu Pak, penyakit walaupun dia menakutkan, ditakutkan seluruh dunia, tapi penyakit yang bisa sembuh loh Pak. Berbeda halnya ketika kita pernah mengalami wabah penyakit pada babi nih ya, African Swine Fever. Itu matinya lebih tinggi loh Pak, dibandingkan dengan PMK. Kalau African Swine Fever 60-70% kena mati. Kalau untuk PMK Pak, setinggi-tinggi 5% itu pun buat yang kecil ya Pak ya, buat yang kecil. Untuk yang besar, para peternak tolong tidak panik. Segera laporkan kepada petugas kesehatan yang ada di sekitarnya untuk diobati. Tapi dengan catatan bahwasanya para peternak, baik peternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, yang saya himbau tolong biosecurity. Biosecurity itu adalah bagaimana membatasi orang luar masuk ke kandangnya. Kita udah tahu penyakitnya kan airborne disease Pak. Tapi seperti kata Pak Kepala Balai, sebenarnya orang loh yang utamanya ini loh, memindahkan ternaknya, membawa alat-alatnya. Sehingga dengan biosecurity tadi, kita sudah mulai membuat protek untuk tidak masuk penyakit tersebut ke kandang. Sehingga kalaulah
ada peternak yang melihat gejala tersebut, ya jangan dipotong paksa, Pak. Karena bisa sembuh kok. Ya dipotong paksa tadi, kalau kondisinya itu sapi-sapi kan besar-besar tuh Pak, ada yang 400 kilo. Karena penyakit ini akan menyerang kuku, mulut dan kuku, dia nggak akan bisa berdiri, Pak. Kukunya semua luka sehingga dia tidak bisa berdiri, sehingga secara kesejahteraannya kita harus mengambil keputusan. Dia hidup tapi sakit. Itu loh, Pak. Tapi dia benar besar, Pak. Bukan berbeda dengan sapi-sapi kecil, enggak, sapi-sapi besar loh, Pak. Dan itu akan diambil keputusan untuk potong paksa. Tapi kalaulah tidak sampai seperti itu kondisinya, sembuh, Pak. Dipertaruhkan, Pak, sembuh gitu, Pak. Jadi para peternak untuk tidak panik. Ketika ada gejala tersebut segera laporkan, tetapi tidak hilir mudik peternak ke tempat lain atau orang lain masuk ke kandang dia. Oke. Ini tips juga ini memang. Ini harus diperhatikan juga semuanya Pak Aspirman ya. Betul. Jadi ini yang kita coba terjemahkan apa yang disarankan oleh pemerintah untuk lockdown selama 14 hari. Ini biosecurity secara global. Artinya tidak ada bergerak ternak alat selama 14 hari. Dengan harapan selama 14 hari itu kalau ada yang sakit segera disembuhkan, kalau yang nggak sakit keep dia untuk tidak terpapar. Oke. Itu dia Pak. Nah, sehingga itu saya katakan tadi kalau ada peternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi ketika ada gejala tersebut jangan didiamkan. Segera laporkan dengan petugasnya, dengan petugas kesehatan hewan yang ada di sekitarnya. Dan harapan kami juga jalin hubungan dengan balai veteriner sehingga apapun dia laboratorium itulah yang kami pegang. Hasilnya ada mengatakan penyakit A, B, C, tapi kalau laboratorium mengatakan A, ya udah kita pegang A. Karena mereka lah yang ahlinya nih Pak. Nah sehingga saya berharap masyarakat tidak terlalu panik ketika ada gejala tersebut, karena ada juga penyakit-penyakit tertentu juga dia salivasi, juga dia apa namanya kelebihan air liur ada juga. Jangankan penyakit Pak, dia sapi kalau ada masuk aja apa namanya itu Pak, tulang rumput itu ngences juga dia. Liur kalau juga tepat cara gigitannya ya begitu ya. Iya, tapi ada teknik sederhana untuk melihat apakah itu arahnya ke PMK atau tidak. Dengan lupu-lupu disampaikan oleh Pak Kepala Balai, tapi itu perlu keahlian ya. Perlu keahlian bagaimana menetapkan ya seperti kita sariawan gitu loh Pak. Ya, seperti itu Pak. Nah, itu yang bagi saya katakan masyarakat, kalau ada gejala tersebut tidak perlu panik. Dan ya jangan segera dipotong paksa, masih bisa kok disembuhkan itu, gitu. Kecuali yang kecil-kecil ya, gitu Pak. Memang tidak salah kalau kita undang pakarnya dokter hewan beliau kemarin punya jabatan dan lain sebagainya juga ini, punya prestasi luar biasa. Pak Aspirman, kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian disinfektan mengatasi virus itu sendiri meskipun lewat udara, bisakah kemudian itu dilakukan oleh para peternak? Menyemprotkan disinfektan, cairan yang bisa mematikan virus begitu? Ya. Sebenarnya desinfektan itu harus kita pahami cara penggunaannya. Jadi sebenarnya desinfektan tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah virus yang ada di sekitar ternak. Maksudnya gimana itu? Jadi tadi saya sampaikan bahwa gejala klinis daripada PMK ini adalah timbulnya lepuh di daerah mulut dan teracak atau di daerah sekitar kuku itu. Nah, jadi lepuh itu kan lama-lama juga pecah. Pecahnya itu nanti meninggalkan bekas. Kalau dia sembuh, dia membentuk keropeng. Keropeng itu sembuh, dia jatuh ke tanah. Nah, itu potensi keropeng itu menjadi faktor penular itu sangat kalau itu sempat terbawa ataupun terbawa ke tempat lain, maksudnya gini, ketika ada peternak itu pakai sepatu aja, kemudian dia terhinjak keropeng tadi, sapinya dia sudah sembuh, mungkin dia lupa bahwa sebenarnya masih ada potensi virus di sekitar kandang itu, itulah maka dilakukan desinfektan. Jadi yang desinfektan adalah lingkungan sekitar sapi, kemudian di sekitar kandang. Ya, tujuannya apa? Kalau ada bagian-bagian tubuh yang tadi dah lepas karena penyembuhan, itu bisa tereliminir virusnya. Sehingga faktor-faktor tadi dengan tidak sadar peternak membawa tadi lewat celah sepatu yang di bawah, kemudian pindah pergi ke tempat temannya,
sampai di sana nanti ada ketinggalan, bisa jadi ketinggalan. Itu bukan hal yang mustahil itu. Dan udah pernah ditemukan kenapa kok bisa ada di sini, padahal nggak ada kejadian apa-apa. Ternyata dia berasal teman itu dari kandang yang tertular. Nah itu salah satu. Kenapa kami katakan tadi kropeng itu cukup. Kami ke lapangan tuh itu yang paling utama kami cari ketika lepuhnya tidak ada lagi. Karena lepuh itu berumur hanya antara 1 sampai 5 hari. Bisa dilihat? Bisa dilihat. Seperti apa ya? Pakai kacamata besar kah atau seperti bagaimana? ada air dalam plastik. Itu pakai kacamata besar Pak Firman? Tidak perlu. Secara kasat mata bisa? Nampak. Jadi kalau lebih kurang sebesar ada jagung atau lebih, itu di sepanjang ini ada berapa? Malah di lidahnya lebih besar lagi. Itu bisa terlihat sebesar logam yang uang 100 ribu ya kalau sekarang itu bisa terlihat. Jadi di balik itu ada cairan. Itu hanya sekitar 5 hari. Habis 5 hari lepuh itu kan udah matang ya. Pecah sama dengan bisul juga ada umurnya kan. Pecah. Nah, udah pecah kan kita nggak lihat lagi ada cairan di situ. Berganti dengan tadi bekas kropeng-kropeng tadi ataupun bekas bekas daripada pecahan lepuh tadi. Jadi apa tadi perlunya desinfektan? Desinfektan efektif digunakan pada sekitar kandang ternak dan kandang yang sudah ada bangunan kandangnya. Jangan pernah mencoba mendesinfektan sapi yang digembalakan di kebun kelapa sawit. Itu sama dengan kita menyemprotkan herbisida pun tidak cukup untuk menyemprot di dalam kebun kelapa sawit. Tidak efektif. Nah, jadi di sini maksudnya adalah di sekitar kandang ternak yang dikandangkan yang masih bisa dikendalikan secara fisik. Tapi kalau lepas itu maka dia harus dikandangkan supaya penularan di alam pun jangan sampai terjadi gitu. Tapi Pak Asfirman, lebih gampang mana ini terserang? Sapi yang selama ini dikandangkan atau justru dia dilepas liarkan misalnya di sawit begitu? Ini kan jadi pertanyaan juga ini kan. Karena di mana-mana bisa terserang, airborne kan ada katanya. Ya. Kalau kita dalam segi pengendalian lebih bagus lah yang dikandangkan. Pertama mudah ditangani, kalau sakit mudah diobati, mudah dilakukan desinfeksi, mudah dilakukan pertolongan lainnya. Tapi kalau dia di lapangan kita nggak bisa buat lebih banyak lagi dari itu. Tapi secara daya tahan tubuh ini Pak Asfirman, daya tahan tubuh si sapi itu sendiri, ini biasanya lebih kuat yang dilepas liarkan atau misalnya yang dikandangkan? Lebih cepat mana terserang begitu? Oh, kalau terserang sama aja. Sama aja? Sama aja, nggak ada beda antara yang dikandang. Karena ada pernyataan ini, Pak Asfirman ya, Kepala Laboratorium, katanya begini, nah sapi kami ini kan dilepas liarkan, sehingga kan ini kuat begitu loh, ada pernyataan juga begitu, artinya menampik lah, ya sapi kami ini kan nggak pernah dikandangin, dia kuat dan sebagainya begitu. Bukan begitu maksudnya, mungkin maksudnya kalau kami lihat lapangan, kalau masalah terserang sama aja, yang di lapangan dengan yang yang di kandang. Cuma kekuatan dia itu tahan terhadap istilahnya dia tidak mudah ambruk. Memang di lapangan kan sudah biasa berjalan, hanya itu. Tapi kalau masalah serangan sama aja begitu ya. Nggak ada yang kuat serangan jadi, itu sebenarnya begitu jangan pula nanti masyarakat mengatakan sapi saya kan di lapangan nggak kena PMK atau tidak mudah, sama aja. Sama aja. Cuma bedanya kalau kami lihat di lapangan, ternak yang dikandangkan mereka kan biasa menetap ya, jadi gerak tubuhnya tidak selincah yang di lapangan. Tapi bukan berarti yang di lapangan tuh tidak mudah diserang PMK, sama aja. Nah, yang kedua mungkin di sini pernyataan juga dikaitkan dengan breed ya ataupun jenis ras sapi. Ada istilahnya Bos Taurus, ada Bos Indicus. Nah, sapi-sapi lokal kita itu tergolong ke dalam kelompok Bos Indicus. Jadi seperti sapi Aceh, sapi-sapi lokal ya. Nah, tapi kalau Bos Taurus yang sapi-sapi Eropa seperti Simmental atau Limousin,
itu sebenarnya karena bebannya berat. Berat sekali, sampai 500 kiloan, Badannya setengah besar, ton begitu ya. jadi sepertinya dia lebih parah kenanya. Sebenarnya dia karena memang bebannya berat. Kalau serangan virus hampir Sama boleh saja. katakan sama. Jadi yang di sapi Bos Indicus tadi, sapi-sapi lokal kita ini, dia itu lebih lincah, sehingga mungkin kalau sakit 5 hari dia sudah mulai aktivitasnya sudah mulai berkurang, lebih banyak geraknya dibanding sapi-sapi yang Bos Taurus tadi yang memang bebannya berat, dia perlu tumpuan kaki yang kuat begitu ya. Nah, biasanya yang jadi potong paksa itu dari kelompok itu juga. Oke. Ada yang malah ekstrim itu sampai lepas kukunya. Nah, Wow. itu gimana peliharanya kalau nggak dipotong? Tapi Kita kalau melihatnya sudah mungkin kasihan begitu ya, Pak. ya nggak wajar lah ketika kita sapinya sudah tidak bisa komponen penumpu tubuhnya sudah hilang sebagian kan, Itu menyiksa berarti namanya. kan Ya. menyiksa. Artinya dia juga nanti akan ada infeksi sekunder, ada pembusukan di dalam kaki, kuku. Nah ini kan lebih baik, dia lama makin kurus juga kan. Baik. Mungkin lebih baik kita potong sehingga masih bisa dimanfaatkan secara daging pun masih banyak dibanding sapi yang udah kurus kan gitu. Benar-benar. Nah, begitu. Serangannya sudah semakin banyak ke dalam begitu ya, Pak Aspirman. Ya, semakin lama dia tersiksa semakin kurus kan. Baik. Jadi itu kita mengurangi tadi apa yang disampaikan sebelum pertama tadi, berikanlah dia vitamin, berikanlah dia kalau dia panas, penurun panas, kemudian antibiotik itu bukan obat untuk virus ya, itu adalah untuk pencegah infeksi sekunder tadi yang darah kaki kan, tapi kan nggak ada kita bisa berdiri di keramik gitu kan, dia kadang tempatnya berdiri di atas tanah yang kan gitu ya. kotor, kadang malah lumpur kan, jadi itu kenapa infeksi sekunder itu sangat mungkin terjadi, itu perlu diberikan antibiotik. Baik. Luar biasa sekali nih pemirsa pemahaman kita ya. Mudah-mudahan semua para peternak hari ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini. Ada Pak Dr. Hewan Aspirman tadi dan juga Dr. Hewan Haji Agustia. Nah, terkait dengan bagaimana sebenarnya kita harus melihat persoalan tentang PMK ini. Dan tidak perlu panik sebenarnya seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber tadi. Nah, tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan bagaimana kemudian kalau ada satu ekor hewan yang terserang PMK, apa yang harus dilakukan oleh para peternak? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa pada segmen Kupas Tuntas. Kasihan masyarakat. Oke. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik kasus PMK di Sumatera Utara. Bagaimana kemudian kalau ada satu ekor sapi yang sudah dinyatakan secara klinis itu terserang PMK, bagaimana menyelamatkan sapi-sapi yang lainnya? Saya ke Pak Agustia. Pak Agustia, ini cara seperti apa kalau kondisinya terjadi di sebuah peternakan yang dimiliki oleh masyarakat? Seperti saya katakan sebelumnya, bahwasanya penyakit ini kan bersifat airborne, dia bisa menular lewat angin. Konon lagi, kalau dalam satu kandang ada satu yang terinfeksi, itu tinggal tunggu jam atau tinggal tunggu hari, yang lain habis, kena juga. Tapi apa kiamat? Enggak, obatin. Atau perlu nggak diisolasi sendiri? Karena Airborne juga ya? Karena airborne juga. Kalau 3 kilometer 3 kilometer, Pak. Jadi nggak perlu panik, Takut disembunyikan di kamar mandi. Ya, jadi kita nggak perlu panik ketika ada satu yang kena, yang lain juga kita perlakukan dia terkena, walaupun belum kena ya. Iya. Artinya juga disuntikan, bagaimana dikuatkan staminanya. Karena sampai dengan saat ini saya katakan, saya dapat informasi ya dari teman-teman, vaksinnya sedang diproses nih, sedang diproduksi vaksinnya. Mudah-mudahan segera ada Di vaksin. Indonesia kah? Di Indonesia. Nah, jadi udah dikerahkan, saya dapat informasi begitu, yang mudah-mudahan itu terwujud. Itu kita tunggu ya, karena itu menjadi Harapan kita bersama harapan kita bersama untuk bisa menguatkan sapi-sapi yang ada di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan kepada para peternak begini, ketika ternaknya sakit, kebiasaan peternak kita daripada mati, saya jual murah deh. Itu masalah besar bagi peternakan. Ketika ternak sakit, dia daripada mati dia jual murah. Yang saya ingin sampaikan bukan kepada para penjualnya, kepada para pembelinya, tolong ketika ada tawaran sapi dengan harga murah, wajib dicurigai. Jangan mau beli. Karena di balik itu mungkin ada medical record, ada status kesehatan yang di tempat asalnya dia sakit, Wede. Ini yang tolong saya sampaikan pada teman-teman, pada peternak, tolong hal ini menjadi
informasi lah. Jadi kalau ada yang menawarkan ternak itu dari harganya 15 juta menjual 9 juta, saya untung besar nih beli 9 juta. Padahal sapi sakit loh. Nah, kepada para penjual kita tidak bisa menyalahkan karena itu masih ada tren panic selling namanya. Karena panik gue udah jual murah. Akhirnya rugi ya? Dia rugi tapi penyakit kan kemana-mana. Oke. Nah, itu saya katakan tadi untuk si penjual, oke kita tidak bisa tahan. Tapi yang kita inginkan para peternak yang beli dengan harga murah, stop, jangan Anda beli. Baik. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus kita untuk tidak terjadi jual beli yang saya sudah menyampaikan kepada peternak terutama peternak sapi, peternak babi, bagaimana sama-sama kita mengawasi lalu lintas, bantu pemerintah, awasi lalu lintas. Ketika ada ternak lewat, mungkin banyak jalan-jalan mungkin ya di luar pengawasan petugas kita yang terbatas, ada lewat. Karena kita adalah para peternak, tolong itu menjadi tugas tanggung jawab kita juga. Tolong dihentikan, tanya dari mana mau kemana. Kalau kira-kira nggak jelas, kembali. Jadi tolong bantu kita sama-sama menjaga peternakan kita dari penyakit ini. Pemerintah juga bekerja, para peternak juga bekerja. Seluruh sumber daya yang ada ini betul. Karena saya tahu ya Pak Kepala Balai, kepolisian, TNI sudah dikerahkan untuk bagaimana menjaga untuk tidak terlalu leluasa. Bukan di stop, tapi dibatasi. Kalau kira-kira nggak jelas ya udah pulang. Karena betul dia tidak menyebabkan kematian, tapi menimbulkan kerugian yang maha dahsyat. Gitu dia Pak. Ini untuk Pak Agustia dan juga Pak Asfirman. Pak Agustia, ini kan kita sebentar lagi udah menjelang Idul Adha ya. Nah, yang mungkin disampaikan mungkin ke masyarakat, tidak perlu khawatir karena memang stok sapi kita di Sumatera Utara ini kan masih cukup banyak. Apalagi mungkin Pak Asfirman sering ke peternakan di Langkat, di Deli Serdang, dan di kabupaten kota lainnya. Begitu juga mungkin dengan Pak Agustia. Ini seperti apa kondisinya? Silakan Pak Asfirman dulu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kasus penyebaran PMK ini jangan dikira semua ternak kita sakit gitu ya. Dia kan sebenarnya apalagi sejak adanya pengetatan lalu lintas, setelah pemerintah itu pengetatan lalu lintas, itu sudah mulai terkontrol kawasan-kawasan yang dimana ternak itu berjangkit PMK dan itu sudah ditangani, diobati. Jadi masih banyak daerah-daerah yang masih bebas. Jadi mengenai ketersediaan hewan untuk relakan suasana korban nanti Idul Adha, kami kira tercukupi karena memang tadi dari 28 ya kabupaten kota yang ada di daratan Sumatera, yang Sumatera Utara ya, karena ada 5 yang di Pulau Nias ya. Jadi 33 semua Sumatera Utara. Kita kemudian dikurangi 5 ya? Tinggal 28. Itu kan baru 8 yang terkonfirmasi laboratorium. Berarti sekitar 20 berapa ya? 20 lagi kan? Itu kan masih aman. belum ya, bukan aman belum dalam arti maka itu yang saya sampaikan Pak Gustia tadi, janganlah ditambah. Makanya cara nggak nambah, jangan lalu lintas dilonggarkan, tapi diketat begitu ya. Ketat itu maksudnya tetap ada lalu lintas pada sapi sehat yang sudah mendapat semacam surat ya dari petugas yang berwenang, apalagi untuk kebutuhan hewan korban. Jadi ini tidak menutup 100% kami kira, karena ada kebutuhan masyarakat hewan korban. Tapi diambil dari daerah mana, itu kata kuncinya. Maka tentu perlu dilibatkan penegak hukum di situ, karena kalau aparat sipil kan tidak mungkin dia untuk menahan lalu lintas yang tidak memenuhi ketentuan gitu kan. Jadi kami kira masih optimis kita dengan sampai saat ini ya, masih ada 20 kabupaten kota yang masih relatif masih hijau lah istilahnya. Aman begitu ya. Hijau berarti masih aman. Aman dari serangan wabah. Iya, tadi harapan kita kan jangan kita ikut berperan untuk menularkan. Cukuplah alam yang 3 kilo itu. Yang kan bisa kita kilo, kontrol begitu kalau ya. Kita lihat Sumatera Utara kan dari timur ke barat itu kan laut batasnya itu. Kemudian utara ke selatan juga ratusan kilo ya. Jadi terbukti itu kan masih ada 20. Lebih kurang 20 kabupaten lagi yang masih hijau, istilahnya kan merah, kuning, hijau kan gitu. Kalau yang merah itu yang sudah terkonfirmasi laboratorium di beberapa kecamatan itu kan lalu juga ketat. Nanti yang kuning itu sudah terlaporkan tapi belum terkonfirmasi laboratorium. Itu kalau dalam data kami cuma 3 yang masih. Yang sisanya itu sudah masih belum ada laporan apa-apa. Nah, harapan kita nanti kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dari situ. Baik.
Ini singkat satu menit mungkin, Ya. kalau sampai 1 menit. Apa ini pesannya kepada para peternak Ya. yang ada di Sumatera Utara supaya memang tidak panik selling Ya, juga, ya. sehingga tetapi bagaimana kemudian bisa berkoordinasi dengan mungkin pihak terkait di kesehatan hewan begitu. Silakan Pak Agustia. Dalam kita menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku ini, saya berharap para seluruh peternak ini untuk tidak terlalu panik. Betul, sekarang kita sedang menginvestasikan ternak, orientasinya kan ke kurban nih. Nah, sehingga dalam ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita bagaimana ternak kita ini aman dari penyakit tersebut dengan usaha-usaha yang harus dilakukan. Nah, untuk menjadikan itu aman, saya mengharapkan kepada para peternak untuk menerapkan biosecurity. Bagaimana mengamankan kandang ternaknya untuk tidak bisa leluasa faktor-faktor penyebab penyakit PMK masuk kandangnya. Yang kedua, kenali gejala penyakit PMK ini bukan dengan kegaduhan ya, bukan dengan kepanikan. Kenali. Ketika sudah kenal dengan gejala awal, segera hubungi petugas kesehatan hewan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Yang berikutnya ya, kalau memangnya itu menjadi penyakit yang sudah terkena, ya obatnya ada, bisa kita sembuhkan. Dan itu sehingga tidak perlu ada kepanikan. Jadi saya harapkan kepada seluruh peternak yang ada di Sumatera Utara, ini adalah ujian bagi kita, bukan kita kalah, tapi justru menjadi tantangan kita bagaimana bisa mengalahkan penyakit ini dengan strategi-strategi saintifik ya, strategi-strategi yang ada di dalam ilmu kedokteran hewan. Demikian Pak Karyawan. Menarik sekali. Pak Aspirman, pesannya singkat ini Pak, padat, nggak lebih dari 1 menit. Silahkan Pak Aspirman, kepada masyarakat khususnya mungkin kepada para peternak yang ada di Sumatera Utara, sehingga tidak perlu panik begitu. Ya, baik. Jadi masyarakat tidak perlu panik dengan penyakit PMK. Nyatanya penyakit PMK ini tidak mematikan, dalam arti tidak banyak, kesakitan benar banyak, tapi tidak sampai mati. Kemudian kalaupun ada kematian, itu hanya pada ternak anak sapi, itu pun nggak banyak. Jadi kami harapkan peternak tetap fight dengan kondisi yang ada sekarang, terus berupaya menjaga ternaknya supaya tidak lalu lintas, semua orang bisa datang ke farmnya atau ke peternakannya. Kemudian lakukan pengobatan ketika ternaknya itu sakit. Insya Allah kita bisa melewati badai ini. Makasih. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Karyawan? Nggak lebih dari 20 detik. Oke Pak, saya mohon kepada seluruh para peternak ketika menyembelih hewan tersebut, seperti kata Kepala Balai tadi, tolong benar-benar perhatikan faktor lingkungan sehingga tidak menjadi penyebaran berikutnya. Oke, baik. Menarik sekali nih kedua narasumber, rasanya kurang waktunya kalau memang kedua yang ini diundang. Cocoknya memang satu-satu, kasih 1 jam gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan solusi juga kepada para peternak yang ada di Sumatera Utara. Tapi yang pasti 2 pesan penting dari 2 narasumber ini. Pak Aspirman mengatakan para peternak harus tetap fight, kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Hewan, supaya nanti ketika ada fight di sana tentunya tidak perlu menyerah begitu ya. Tapi kemudian tadi yang disampaikan Pak Agustia adalah bagaimana kemudian para peternak harus mengenali gejala klinis yang namanya PMK sehingga lebih cepat menanganinya. Mudah-mudahan hewan di Sumatera Utara ya putus mata rantainya untuk penularan PMK dan hewan semuanya bisa tetap sehat dan kemudian kebutuhan daging di Sumatera Utara bisa tercukupi. Selamat sore, sampai jumpa pemirsa.